Adi, apakah ada tanggapan dari masyarakat setelah hasil investigasi TGIPF diserahkan kepada Presiden? Ya Egan, sebelum saya jawab pertanyaannya, saya akan jelaskan terlebih dahulu kondisi terkini di Stadion Kanjuruhan yang mana tadi kami mengamati sejak tadi pagi bahwa Stadion Kanjuruhan di Kepanjen Kabupaten Malang menjadi TKP tragedi Kanjuruhan yang menewaskan 132 orang ini begitu ramai didatangi masyarakat. Hingga sore ini kami juga melihat tidak hanya di kawasan depan begitu ya, termasuk juga di belakang saya ini adalah monumen atau patung kepala singa tegar. Di sini juga tadi banyak yang memanjatkan doa dan juga tabur bunga sampai ke area belakang di area luar Tribun Selatan yang merupakan banyak korban berjatuhan di sana di area gate 10, 11, 12 dan juga 13 juga banyak masyarakat yang hadir di sana untuk memanjatkan doa karena di sanalah banyaknya jatuhnya korban pada saat tragedi 1 Oktober 2022 dan di sana pula situasi mengerikan terjadi seperti yang disampaikan tadi oleh Ketua TGIPF Mahfud MD dalam konferensi persnya di Istana pada Jumat siang ini. Nah, tadi kami juga sempat tanyakan kepada sejumlah pihak yang ada di Stadion Kanjuruhan, khususnya para supporter, tidak hanya supporter Arema, juga supporter dari klub lain yang tadi hadir di sini, merespon adanya rekomendasi yang telah disampaikan oleh tim gabungan independen pencari fakta yang sudah disampaikan kepada Presiden. Intinya mereka menginginkan kasus ini diusut tuntas dan juga mereka menginginkan federasi dalam hal ini PSSI dan juga pihak kepolisian berbenah begitu terkait dengan penanganan pada saat pertandingan. Dan usut tuntas ini tidak hanya mereka sampaikan secara lisan namun juga tertulis begitu ya, tidak hanya di kawasan stadion tapi juga di sepanjang jalan yang kami lewati pada saat masuk ke Stadion Kanjuruhan ini. Dan berikut adalah tanggapan dari sejumlah supporter terkait dengan rekomendasi yang tadi sudah diserahkan oleh TGIPF. Kasus ini segera diusut dan segera diberitahu siapa yang bertanggung jawab, Mas. Tolong segera diusut tuntas ya. Segera cepat selesaikan lah. Karena dari pihak persepak bolaan, supporter lain kan juga nggak tenang kalau kayak gini ceritanya, Mas. Harapannya ya semoga semuanya setelah selesai kejadian ini pemerintah lebih bijak dalam menangani kalau ada kasus yang seperti ini, seperti bentrok antar supporter atau bentrok antar supporter sendiri, kericuan di dalam stadion itu cara penanganannya ya tolong jangan terlalu keras lah. Kan kita tidak tahu di dalam stadion itu banyak anak kecil, ibu-ibu atau orang-orang, kan setiap manusia kan punya kekuatannya masing-masing. Ya itu harusnya ini kan untuk PSSI juga harus lebih tindak tegas lagi lah tentang kejadian kemarin ini. Soalnya kan sudah lebih dari 100 korban dari hasil kemarin itu. Yang saya harapkan kedepannya semoga sepak bola Indonesia lebih maju lagi, biar bisa sama supporter biar bisa bersatu semua, terus dan intinya memajukan sepak bola Indonesia aja lah. Ya, penyidikan masih terus dilakukan dan minggu depan masih akan dijadwalkan pemeriksaan baik terhadap tersangka dan juga sejumlah saksi. Untuk sementara demikian yang dapat kami sampaikan dari Stadion Kanjuruhan. Kembali ke studio, Egan. Baik, terima kasih atas informasinya Anwar Fuadi dari Malang dan sebelumnya ada Jane William dari Jakarta. Tim Gabungan Independen Pencari Fakta atau TGIPF telah menyerahkan rekomendasi terkait dengan tragedi Kanjuruhan kepada Presiden Joko Widodo. Sementara pada hari ini Stadion Kanjuruhan masih dipadati masyarakat yang ingin memanjatkan doa bagi para korban tragedi yang menyebabkan 132 orang meninggal dunia tersebut. Mereka menginginkan kasus ini diusut tuntas. Informasi selengkapnya kita bergabung dengan Jane William langsung dari Istana Kepresidenan Jakarta dan Anwar Fuadi dari Malang, Jawa Timur. Kita ke Jane terlebih dahulu. Jane, apa hasil rekomendasi TGIPF yang diserahkan kepada Presiden? Ya, Egan dan pemirsa, disampaikan oleh Ketua TGIPF yang juga Menko Polhukam Mahfud MD bahwa ada beberapa poin yang disampaikan dalam laporan ataupun rekomendasi dari TGIPF yang hari ini sudah diserahkan kepada Presiden Joko Widodo. Di antaranya yang pertama, tragedi Kanjuruhan ini terjadi
TGIPF melihat karena ada kelalaian atau ketidakprofesionalan dari pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan Liga Sepak Bola Indonesia, yaitu PSSI dan juga dari PT LIB. TGIPF menilai bahwa PSSI dan penyelenggara itu tidak memahami tugas dan peran masing-masing, bahkan cenderung mengabaikan peraturan dan standar yang sudah dibuat. Kemudian juga terlihat adanya saling lempar tanggung jawab antara PSSI kemudian PT LIB dari pihak penyiaran, kemudian dari panitia pelaksana juga, yang ini dikatakan oleh TGIPF sudah mengakar bertahun-tahun. Ini menjadi permasalahan dalam penyelenggaraan kompetisi sepak bola yang ada di Indonesia. Kemudian TGIPF mengapresiasi langkah dari Polri dan juga TNI yang sudah melakukan proses pidana dan juga tindakan administratif terhadap anggotanya yang diduga melakukan penyalahgunaan wewenang atau bertindak secara berlebihan. Di mana kita tahu sudah ada anggota dari Polri yang ditetapkan sebagai tersangka, kemudian juga ada demosi yang dilakukan di tubuh Polri dan 5 personel TNI juga sudah diperiksa. Kemudian dari pihak kepolisian, dari TGIPF juga meminta Polri dan TNI untuk menindaklanjuti apabila ada lagi ditemukan personilnya yang melakukan tindakan berlebihan. Kemudian juga diminta ada tindak lanjut terhadap supporter yang dikatakan ini memprovokasi, yang awalnya mengajak untuk turun ke lapangan. Egan. Ya Jen, apakah ada respon dari Presiden berkaitan dengan hasil rekomendasi ini? Iya Egan, tadi disampaikan oleh Mahfud MD bahwa Presiden Joko Widodo akan menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan oleh TGIPF. Presiden juga meminta untuk tindak pidananya itu agar bisa diusut, terus diusut begitu, karena ini tragedi yang menewaskan 132 orang. Dan untuk terkait persepak bolaannya, pemerintah tidak ingin mengintervensi, dikatakan oleh Mahfud MD tadi, karena ini akan diserahkan kepada FIFA. Kita tahu juga nanti Presiden Joko Widodo akan bertemu dengan pihak FIFA di minggu depan, dijadwalkan di tanggal 18 Oktober. Nah nanti hasil rekomendasi dari TGIPF ini juga akan menjadi bahan pertimbangan untuk pembicaraan dengan FIFA nanti, dan diharapkan juga ini ada transformasi di tubuh PSSI. Namun ini kembali lagi kewenangannya ada di FIFA. Untuk sementara kembali ke Egan di studio. Hari ke-13 pasca tragedi Kanjuruhan, 12 orang supporter Aremania masih berstatus pasien rawat inap di 2 rumah sakit milik pemerintah. Total korban 754 orang, 132 diantaranya meninggal dunia. 12 orang Aremania masih menjalani rawat inap di 2 rumah sakit di kota dan Kabupaten Malang, 8 orang di RSSA Kota Malang, 5 diantaranya masih berada di ruang ICU, 3 di ruang inap biasa dan 1 lainnya sudah pulang ke rumah. Sementara 4 korban lainnya menjalani rawat inap di RSUD Kanjuruhan, Kabupaten Malang. Posko Crisis Center Kabupaten Malang merilis hingga Jumat 14 Oktober 2022, total korban 754 orang dengan rincian 596 orang luka sedang dan ringan, 26 orang luka berat, serta 132 jiwa meninggal dunia. Dari jumlah tersebut, 610 orang sudah pulang ke rumah dan memilih rawat jalan. Khusus pasien di RSSA Kota Malang, dari total 80 pasien yang masuk, 71 orang diantaranya sudah pulang, dengan total korban meninggal dunia 21 orang. Pemirsa, hujan deras yang terjadi dalam beberapa hari terakhir menyebabkan jalan di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah longsor. Akibatnya jalan utama penghubung antar kecamatan putus total. Inilah kondisi jalan utama penghubung antar kecamatan di Desa Lumajang, Wadas Lintang, Wonosobo yang longsor. Jalan dengan panjang 20 meter dan lebar 6 meter terputus dan tidak dapat dilalui kendaraan.
Longsor diduga disebabkan karena hujan deras yang mengguyur kawasan Wonosobo dalam sepekan terakhir. Hal itu menyebabkan tanah menjadi labil dan membuat talut penyangga jalan longsor. Warga terpaksa membuat jembatan darurat menggunakan bambu yang bisa dilalui kendaraan roda 2. Sementara itu bagi kendaraan roda 4 terpaksa harus memutar lebih jauh hingga puluhan kilometer. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Tim SAR gabungan memperluas area pencarian mahasiswi IPB yang hanyut ke gorong-gorong di Jalan Dadali, Kota Bogor, Jawa Barat. Petugas mencari hingga ke Manggarai, Jakarta dan mengerahkan alat berat. Memasuki hari ketiga hilangnya Azra Nabila, mahasiswi IPB yang terseret arus banjir, petugas mencari dengan menyisir aliran sungai Ciliwung dengan menggunakan perahu karet. Area pencarian hari ini diperluas hingga ke kawasan Depok dan Manggarai, Jakarta Selatan. Sebelumnya pemirsa, korban terseret arus banjir hingga masuk ke gorong-gorong saat mengendarai sepeda motor di Jalan Dadali, Kota Bogor, Selasa sore lalu. Pihak keluarga pun berharap tim SAR segera menemukan korban.